Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Enterprise Resource Planning, pertemuan kedua ini ya, meskipun ini kita selenggarakan secara Zoom ya. Nanti saya rekam, saya buatkan videonya, saya tautkan di YouTube. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ERP ya, Enterprise Resource Planning sebagai enabler bisnis. Kita tahu bahwa bisnis itu membutuhkan bantuan atau backbone sistem informasi gitu ya. Ya, saya ulangi lagi sekali lagi bahwa ERP, kalau kita diskusi tentang ERP, itu pasti kita akan diskusi tentang sistem informasi ya, karena memang basic dari ERP ya. Jadi untuk mengintegrasikan proses bisnis itu membutuhkan sistem informasi. Tidak mungkin tidak kita membahas tentang sistem informasi. Baik. Nah, bagaimana peran ERP ini sebagai enabler? Enabler itu faktor yang memungkinkan bisnis bisa berjalan. Proses bisa kita lakukan dan kita integrasikan. Oke ya. Setelah sesi ini, maka diharapkan kita bisa memahami sistem enterprise dan bagaimana dampaknya terhadap proses bisnis, kemudian menjelaskan peran ERP dalam mengotomasi ya. Jadi otomasi nanti. Artinya otomasi ini sekali proses kita execute, sekali proses kita lakukan itu akan men-trigger, akan men-generate, akan memacu proses yang lain gitu ya. Nah, bagaimana peran ERP dalam mengotomasi proses bisnis ini? Kemudian menganalisis integrasi ya. Ini integrasi bukan integrase. ERP dengan sistem informasi manajemen. Ya, kita tahu bahwa sistem informasi manajemen ini juga punya peran yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis di sebuah perusahaan. Ya. Kemudian menganalisis perencanaan dan pengendalian produksi. Oke, ya ini jadi tujuan pembelajarannya. Kemudian kita akan coba detailkan dalam evolusi ERP ya, evolusi ERP. Jadi perkembangan ERP itu seperti apa sampai pada tahap yang terkini atau yang up to date atau sering kita sebut sebagai state of the art of ERP ya. ERP yang menjadi bahasan konsep atau praktek paling kekiniannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin nanti akan sepintas kita coba tampilkan modul ERP, kemudian bagaimana otomasi ERP dan apa manfaat dari otomasi tersebut, kemudian bagaimana hubungan antara ERP dengan sistem information management, dan ini kita akan nanti akan masuk ke yang lebih detail lagi, yaitu perencanaan dan pengawasan produksi. Ya. Saya berharap teman-teman nanti bisa mengambil insight-nya dan coba menyesuaikan atau mencocokkan antara apa yang kita bahas di sini dengan praktek yang teman-teman lakukan di keseharian bisnisnya ya. Oke. Coba kita lihat sebentar video dari Oracle ya. Oracle ini salah satu service provider ya, atau application provider yang menawarkan juga solusi platform ERP sebagaimana SAP, kemudian Microsoft juga ada, Odoo juga ya. Jadi apa ERP itu sebenarnya? Ini coba kita lihat sepintas ya. So, what is ERP? And how can it help your business? ERP stands for Enterprise Resource Planning. Companies have relied on it since the 90s to streamline processes and improve data visibility around finance, project management, and manufacturing. However, the cost of ownership began to climb significantly, and on-premise ERP couldn't keep up with modern security demands or technology trends. So, ERP evolved to embrace the internet with new features and functionality. Enter ERP Cloud. The cloud offers a more affordable alternative for ERP because it eliminates the need for software and hardware or additional IT staff. ERP Cloud enables organizations of all sizes and across all industries to make significant cost savings, improve business insight, enhance collaboration, and increase efficiency. Oracle ERP Cloud is built for the digital age, delivering on the promise of the end-to-end process, visibility, and speed, all at a lower cost.
Oke, ya. Jadi tadi sudah dibahas ya di video tadi bahwa ERP itu merupakan satu integrasi proses ya, kolaborasi antar unit, what antar is proses ERP? gitu ya. Oke, coba kita cek lagi di sini. How can it help your business? Bagaimana? ERP stands Oke, for ya. Enterprise Resource Planning. To streamline processes and improve data management Menajamkan and proses manufacturing. bisnis ya, men-streamline-kan proses bisnis ya. Tadi disebutkan ada proses bisnis, bisnis ujungnya diukur dengan finance ya. Finance ya. Jadi semuanya itu nanti akan bermuara pada finance ya. Nah, kemudian di dalam bisnis itu nanti ada proses-proses seperti project, kemudian procurement, kemudian manufacturing, kemudian kalau di jasa itu nanti ya bagaimana jasa itu dieksekusi gitu ya. Nah, However, kemudian the cost of ownership began to climb significantly, and on-premise ERP couldn't keep up with modern security demands or technology trends. So ya, ERP jadi evolved teknologi to ini embrace the bagaimana internet with mengamankan new features and functionality. ya, termasuk di dalamnya ERP mengamankan data-data dan informasi dari bisnis ya. Jadi dan itu biasanya kalau software ERP itu memang atau hampir semuanya menggunakan cloud cara kerjanya ya. Jadi semua data, semua aplikasi itu nanti disimpan dalam sebuah cloud ya. Cloud. The cloud offers a more affordable alternative for ERP because it eliminates the need for software and hardware or additional IT staff. ERP Cloud enables organizations of all sizes and across all industries to make significant cost savings. Ya, kenapa harus di cloud ya? Cloud itu mengefisienkan ya, mengefisienkan waktu, kemudian mengefisienkan sumber daya juga ya, sumber daya keuangan ya, karena kalau bayangkan kalau misalnya ini nggak disimpan di cloud ya, disimpan di sebuah server biasa, kemudian nanti dihubungkan dengan terminal-terminal, ini akan sangat boros, sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, cloud itu bisa mengatasi permasalahan efisiensi ini gitu ya. Nah, di dalamnya itu nanti enhanced collaboration. ERP dengan cloud ya, cloud. Jadi sistem informasi ini yang disimpan dalam cloud ini itu juga akan meningkatkan kolaborasi ya. Contoh kasus gini ya. Misalnya kita di bagian marketing ya, bagian marketing dan sales ini akan mengeksekusi sebuah kontrak penjualan ya, menjual. Jadi misalnya kalau catering misalnya ya, kita ada order ya sebanyak 500 box misalnya ya. 500 box ini harus di deliver, dikirim misalnya 10 hari dari hari sekarang ya. Kita masukkan ke dalam sistem ya. Nah, order 10 box ini, sistem itu nanti akan mengenerate order ini menjadi bagian-bagian kecil dari kebutuhan material ya. Jadi begitu order 100 box, nanti kita di dalam ERP ya, dalam satu sistem ERP itu kita sudah mendefinisikan material requirement planning. Ya, material requirement planning ini nanti akan kita bahas tersendiri ya, dan kita mungkin akan mempraktekkan juga. Material requirement planning itu merupakan satu perencanaan kebutuhan material. Ini sebuah list kebutuhan material untuk membuat satu unit produk ya. Jadi misalnya satu box makanan yang dipesan itu terdiri dari bahannya apa saja. Ya, berasnya berapa gram, kemudian sayurannya berapa gram, apa saja dan berapa gram, kemudian lauknya berapa gram dan sebagainya ya. Oke. Nah, begitu kita memasukkan data atau menginput data kebutuhan, misalnya 500 ya untuk 10 hari yang akan datang, 500 deliver next 10 days ya, 10 hari yang akan datang. Maka masukkan ke dalam sistem nanti akan mengenerate kebutuhan material. Ya. Nah, ini yang tadi disebut sebagai satu proses itu akan men-trigger, akan mengenerate proses berikutnya. Ya, satu proses yaitu menginput sales atau menginput kontrak ya, demand sebanyak 500, maka begitu diinput nanti akan di-generate oleh sistem. Nah, sistem ini yang kita maksudkan tadi ya, bahwa kalau itu sistem itu dijalankan melalui cloud, ini akan memudahkan untuk kolaborasi itu ya. Ya, jadi
Itu basisnya. Jadi di cloud itu nanti sistem akan bisa dibaca oleh semua pengguna sistem secara mudah, secara real time, secara akurat gitu ya. Nah, ini meningkatkan kolaborasi. And increase efficiency. Efisiensi tadi sudah kita bahas juga ya. Cloud is built for the digital age, delivering on the Oke, ya. Nah, itu kira-kira gambaran dari bagaimana peran teknologi informasi dalam kita menjalankan ERP, ya. Oke. promise of the end-to-end process, visibility, Proses yang end-to-end ya, proses end-to-end. Ya, end-to-end itu maksudnya gimana? End-to-end itu proses dari ya kemarin di pertemuan pertama pernah kita singgung tentang order to cash gitu ya. Nah, itu end-to-end-nya seperti itu. Jadi order kita terima, kita masukkan ke dalam sistem, ya, kita entry, eksekusi sebagai satu proses penjualan. Nah, itu adalah titik awal dari sebuah proses, ya. Kemudian nanti akan di generate satu kebutuhan material oleh sistem, ya, itu proses berikutnya. Kemudian sampai ke cek terhadap inventory dari setiap bahan baku, gitu ya. Apakah inventory-nya ada atau enggak? Kalau ada dan cukup, maka kita tinggal order produksi, ya. Tukang masaknya kita ayo order untuk memasak ya. Ini kalau Anda misalnya pergi ke di Purbalingga mungkin ada ya toko makanan atau roti yang sudah menggunakan IT ya. Jadi atau mungkin kalau Anda lihat ke Ceko ya, kalau di Purwokerto sudah ada tuh Ceko Donat, kemudian ada juga restoran-restoran yang sudah cukup modern gitu ya. Begitu ada order, itu langsung nanti ada instruksi kerja. Nah, kayak gitu. Ya, instruksi kerja. Jadi, kapan si tukang masak harus mulai meracik bumbu dan sebagainya. Itu instruksi kerja. Itu merupakan proses yang di-generate oleh proses sebelumnya. Ya. Diawali dari proses input penjualan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kemudian, oke. Nah, bagaimana ERP ini berkembang ya? Jadi, ERP ini sebenarnya sudah mulai muncul ya, kebutuhan tentang integrasi sistem itu sudah mulai muncul pada tahun 1960-an ya. Awalnya itu masalah inventory ya. Jadi ini di beberapa industri ya, salah satunya adalah industri otomotif gitu ya. Jadi pada saat kita mau merakit sebuah produk, itu nanti ada problem ya, inventory-nya ada enggak ya. Kemarin sudah kita coba diskusikan juga ya. Kalau di catering misalnya, pada saat ada order 500, 10 hari yang akan datang, ya, kita akan cek berasnya ada nggak, cukup nggak, gitu ya. Bumbunya cukup nggak, sayurannya cukup nggak, lauknya cukup nggak, bahan mentahnya ya, lauk bahan mentahnya itu cukup nggak. Ya. Nah ini kebutuhan untuk memanage inventory ya, atau pengendalian inventory. Ya, jadi kalau misalnya, jadi inventory itu dipakai untuk menjamin atau eh, sistem ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa inventory itu selalu ready, selalu siap pada saat produksi akan dijalankan. Tapi siapnya ini bukan karena apa ya? Inventory kan juga ada cost ya, biaya untuk menyimpan. Ya, jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya perishable goods kayak sayuran atau daging atau ikan, itu kan cost-nya sangat tinggi. Ya, kita nggak mungkin belanja daging sekarang untuk diolah 3 hari yang akan datang. Karena apa? Karena kualitasnya juga nggak bagus. Kualitas nggak bagus itu kan menjadi kualitas produk nggak bagus gitu ya. Konsumen akan komplain nantinya. Nah itu ya kebutuhan akan inventory. Nah, di industri yang ya manufacturing ya produk-produk yang mass production kayak otomotif, kemudian consumer goods misalnya kayak gitu ya, itu juga sangat penting. Jadi pada saat ada order atau mungkin kita akan memproduksi, jadi merencanakan untuk memproduksi sejumlah produk, sejumlah item sekian, ya, untuk 10 hari yang akan datang, maka kita cek inventory-nya ada nggak untuk setiap bahan yang digunakan untuk membentuk produk tersebut. Ya. Nah, ini kebutuhan pertama itu. Nah, itu dasar dari ERP, perkembangan ERP itu seperti itu. Jadi dari awalnya itu dari inventory control, ya, kebutuhan untuk inventory control. Kemudian berkembang, ya, satu dekade kemudian berkembang ini menjadi sebuah sistem yang disebut sebagai material requirement planning, ya, perencanaan kebutuhan requirement. Nah, perencanaan kebutuhan requirement ini
eh, merupakan satu satu list atau satu format yang mencerminkan kebutuhan bahan untuk pembuatan sebuah satu piece produk akhir. Ya, contohnya misalnya ini apa namanya ya? Ini sebuah produk gitu ya, sebuah produk enggak kelihatan ya. Ini sebuah produk yang ini begini ya. Sebuah produk itu tersusun dari apa? Nah, kalau air minum dalam kemasan misalnya ya, atau tadi ya satu box makanan terdiri dari berasnya berapa gram, kemudian sayuran berapa gram, sayuran yang ini, bumbunya ini, lauknya ini, itu berapa gram kebutuhan masing-masing. Nah, itu kebutuhan itu nanti akan disesuaikan dengan kapan harus diproduksi. Nah, itu akan muncul eh, material requirement planning, ya, perencanaan kebutuhan material. Jadi material apa, dibutuhkan berapa, kapan harus diorder. Itu intinya seperti itu, ya. Dan di material requirement planning itu ada input. Inputnya adalah demand dari material tersebut, ya. Kemudian demand dari parent material tersebut. Parent material itu maksudnya material di atasnya. Jadi kalau kita membuat air minum dalam kemasan itu adalah parent, ya. Jadi satu air minum dalam kemasan itu adalah satu parent, satu piece itu terbuat dari apa? Dari botol, dari label, dari tutup, dari air. Nah, botol, label, tutup air itu children atau materialnya ya. Nah, MRP itu nanti kita misalnya mau menjual 500 box. Ya, 500 box, satu box 24 botol. Maka kebutuhannya adalah 24 kali 500. Nah, airnya berapa? Botolnya berapa? Nah, itu MRP. Kapan harus diorder? Gitu. Itu MRP. Kemudian tahun 80-an, MRP ini berkembang lagi, bukan hanya sekedar material, bukan hanya sekedar bahan baku dan persediaannya, dan pengelolaan persediaannya, tapi sudah masuk ke manufacturing. Ya. Nah, ini karena singkatannya sama, maka dibuatlah MRP itu untuk material requirement planning, kemudian berkembang kebutuhan manufacturing resource, ya, perencanaan kebutuhan manufaktur secara keseluruhan, termasuk di dalamnya sumber daya yang lain, ya, selain dari material. Misalnya apa? Misalnya human resource atau SDM-nya, gitu ya, SDM. Jadi kita bicara kapasitas gitu ya, berapa jam tersedia dan sebagainya. Itu ada di dalam itu kebutuhan di tahun 80-an ya. Bentuknya dalam manufacturing resource planning atau MRP 2 ya. Kemudian 90-an ini sudah muncul ya kebutuhan enterprise. Kenapa? Kalau manufacturing resource planning ini hanya sekedar manufacturing ya, manufacturing di dalamnya material, kapasitas ya, material, jam kerja orang, jam kerja mesin. Itu internal ya, internal dari manufaktur. Internal dari satu enterprise. Tapi ternyata kalau kita berbisnis ya, proses bisnis itu bukan hanya ada di dalam satu enterprise, tapi melibatkan enterprise yang lain. Contohnya apa? Kalau kita membuat nasi kotak ya, nasi dus misalnya ya, berasnya itu kan kita nggak memproduksi beras. Sayurannya kita nggak memproduksi sayuran, kita nggak nanam sayuran sendiri. Ya, ikannya, beras, ya apa dagingnya, kemudian lauk-lauk yang lain itu kita nggak memproduksi, tapi itu diproduksi atau disuplai oleh entitas lain, oleh enterprise yang lain. Kita beras beli ke toko beras, ke juragan beras. Sayuran juga seperti itu. Nah, ini melibatkan enterprise yang lain, ya. Atau sudah melibatkan supply chain, sudah ada proses supply chain. Dan ini harus di-manage. Nah, memanage satu entitas di kita sendiri dan harus berhubungan dengan entitas lain, dengan supplier, nanti dengan distributor, itu harus dikelola dalam bentuk sistem enterprise secara keseluruhan ya. Nah, ini kebutuhan muncul di 90-an ya, berupa enterprise resource planning gitu ya. Nah, kemudian enterprise resource planning ini berkembang lagi sampai tahun 2000-an sampai sekarang gitu ya. Ini yang menjadi extended ERP. Kenapa ada perkembangan-perkembangan seperti itu? Ya karena ini. Karena kebutuhan bisnis setiap entitas itu beda, setiap enterprise itu beda kebutuhan bisnisnya atau sistemnya berbeda. Ya, prosesnya berbeda, ya. Sama-sama air minum dalam kemasan, ya misalnya seperti itu ya. Itu berbeda proses yang melibatkan entitas lain itu berbeda, ya. Sama-sama
catering itu juga berbeda sistemnya, berbeda prosesnya, ya. Kemudian meskipun terjadi perbedaan, meskipun ada perbedaan, tapi data yang dibutuhkan itu sama, ya. Data yang dibutuhkan yang kita simpan dalam database itu sama. Karena apa? Karena data ini nanti akan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan proses yang prosesnya juga tipikal, ya. Tipikal atau sama lah ya, mirip. Jadi proses nanti kalau bikin nasi ya sama-sama bahannya beras. Nah, itu sama gitu ya. Tapi sistemnya berbeda. Mungkin nanti ada penyedia catering yang menggunakan sistemnya misalnya penggunaan cara masaknya kompornya gitu ya, atau kapasitas masaknya. Nah, itu sistemnya berbeda gitu ya. Tapi bahannya sama. Jadi datanya nanti sama gitu ya. Kemudian setiap bisnis itu membutuhkan solusi software itu ya. Nah, ini yang mendasari maka ERP itu selalu berkembang ya, berkembang terus. Ini ya. Nah, di ini ya. Jadi 70-an ini berkaitan atau fokus pada kebutuhan material yang benar ya. Baik kuantitasnya maupun waktunya maupun lokasinya gitu ya. Nah, tujuannya di sini untuk apa? Tujuannya di sini adalah untuk mengurangi pemborosan ya, mengurangi pemborosan persediaan material atau persediaan produk akhir gitu ya. Kemudian manufacturing ini fokusnya pada fungsi-fungsi material, fungsi-fungsi manufaktur ya, delivery, kemudian scheduling, penjadwalan baik untuk produksi, untuk pemesanan bahan atau procurement, dan juga untuk purchasing, delivery kepada customer atau kepada distributor ya. Nah, ERP ini merupakan satu sistem yang terintegrasi untuk sebuah bisnis. Kemudian ini ada data untuk ke apa namanya data untuk human resource dan juga finance ya, karena pada intinya bisnis itu kan dijalankan oleh human resource ya. Kemudian kinerja bisnis ujungnya diukur dengan finance. Maka ini menjadi dua aspek atau dua data yang mutlak harus ada di dalam sebuah sistem enterprise. Gitu ya. Kemudian ini didesain untuk membuat keputusan yang tepat waktu gitu ya, tepat waktu. Jadi kalau kita bicara data di dalam sebuah bisnis itu nanti ada 4 jenis database ya, yang untuk semua bisnis sama ya, empat itu sama ya. Yaitu apa? Yang pertama adalah material ya, database material. Material ini bisa material, jadi kalau kita bicara material itu nanti bisa berupa produk akhir, kemudian work in process atau produk antara, atau bahan baku. Nah, itu ini dikelompokkan sebagai material. Tinggal nanti kalau kita ke sistem itu nanti kodenya yang berbeda ya. Ada kode untuk finished goods atau level produk yang paling tinggi. Kemudian ada kode untuk work in process goods ya, atau produk yang assembly ya. Hasil dari assembly tapi masih sementara. Ya, misalnya apa? Kalau kita contohkan nasi kotak misalnya gitu ya. Produk akhirnya itu apa? Produk akhirnya adalah nasi beserta lauk, sayuran, kerupuk dan sebagainya yang sudah dalam bentuk box ya. Itu produk akhirnya. Nah, itu material juga gitu ya. Kemudian ada produk antara atau work in process misalnya apa? Nasi yang setengah matang, ayam yang masih diungkep gitu ya, setengah matang. Nah, itu work in process. Kemudian bahan bakunya apa? Bahan bakunya yang masih mentah-mentah itu gitu ya. Kalau di industri sepeda misalnya ya, produk akhirnya, material akhir finish goods itu ya sepeda yang sudah utuh, mungkin ada kartonnya, ya ada pelindungnya, itu adalah material akhir. Kemudian ada material antara atau work in process, misalnya frame yang sudah ditempelin roda, tempeli pelek atau frame-nya, ya frame itu juga hasil produk antara kan ya, assembly proses hasil assembly. Kemudian bahan bakunya nanti ada besi, kemudian ada ban, ada pelek, ada rantai, ada pedal dan sebagainya. Ya, ini semua diintegrasikan nantinya. Oke ya. Kemudian logika prosesnya ya. Tadi material ya, apa database ya. Itu ya, yang pertama material. Kemudian yang kedua, bisnis itu tadi mengacu ke sini ya. Kalau kita mau membuat produk berdasarkan
pesanan dari customer atau distributor, maka kita harus cek materialnya ada atau nggak ada. Ya, tadi material sudah. Materialnya berarti bahan bakunya ada atau nggak ada. Kalau ada dan cukup, nah kita tinggal eksekusi proses atau assembly atau manufacturing. Kalau nggak ada, maka kita harus apa? Pesan kepada supplier atau vendor. Nah, berarti kita harus punya database vendor atau supplier. Ya, ini yang kedua. Ya, nah, begitu kita pesan, maka vendor nanti akan kirim bahan, kemudian kita proses, kemudian jadi menjadi barang jadi, kita kirim ke distributor atau ke customer, gitu ya. Nah, untuk mengirim ke customer, maka kita juga harus punya siapa yang memesan, siapa yang order. Nah, itu database customer. Ya, 3 ya. 3. Kemudian, bisnis ini dijalankan oleh manusia, oleh human resource. Nah, human resource itu mempunyai posisi, punya job masing-masing, gitu ya. Ada yang misalnya jadi di posisi marketing, sebagai marketing manager, posisi sales, sebagai sales representative, posisi produksi, sebagai foreman, atau yang mengassembly produk. Kalau di produk makanan, chef, ya, posisinya sebagai chef, tukang masak, gitu ya. Nah, ini butuh database tentang human resource, ya. Ya, human resource ada di sana tuh tentang posisinya sebagai apa, jobnya apa, namanya siapa, kode atau ID karyawan apa. Nah, itu jadi empat database di dalam ERP ya. Material, vendor, customer, dan human resource. Ya. Nah, kalau keuangan apa? Keuangan itu bukan database, tapi hasil dari transaksi atau hasil dari proses generating data. Gitu ya. Oke. Nah, ini evolusinya seperti ini ya. Proses logiknya ini transformasi data input ke data ya. Jadi kalau kita mau, misalnya gini ya, kita mau membuat perencanaan kebutuhan material, maka kita harus menginputkan data-data tentang material. Ya, jadi satu satu unit produk akhir ini terbuat dari apa saja. Nah, itu kita input. Yang nantinya hasil input ini akan menjadi dasar untuk proses material requirement planning, gitu ya. Dalam misalnya nanti ada istilah bill of material, ya, kebutuhan material. Nah, ini kita setting dulu, kita desain dulu, kita definisikan dulu bill of material atau kebutuhan material untuk sebuah produk itu apa saja. Nah, itu nanti akan kita inputkan, ya. Input data termasuk untuk proses-proses bisnis yang lain. Misalnya apa? Input data pada saat kita dapat kontrak atau kita akan menjual sejumlah produk akhir. Ya, kita dapat order 500 box makan siang misalnya ya. 10 hari yang akan datang. Nah, kita input data itu. Kita input ke dalam data, nanti data akan mengenerate data-data yang lain. Ya. Kemudian perencanaan material untuk produksi. Nah, ini concern dari MRP, ya, material requirement planning. Ini concernnya ada di MRP. Nah, ini sistem harus menjawab ini, ya. Material apa dan berapa jumlahnya, ya, berapa jumlah atau kebutuhannya. Kemudian bagaimana kebutuhan material ini dipenuhi, ya. Material apa dan berapa jumlahnya ini ada dalam apa yang disebut sebagai bill of material. Ya, kita akan ketemu dengan bill of material. Ini sering kita singkat dengan BOM. Bill of material. Ini bill of material mendefinisikan untuk membentuk sebuah produk, membuat sebuah produk, maka kita membutuhkan material apa dan berapa jumlahnya. Ya, jadi misalnya nih ya, kita urai ini menjadi 5 submaterial misalnya ya, material A, B, C, D, E untuk membuat satu unit produk ini. Ya, berapa kebutuhan material A? Nah, berapa senti misalnya atau berapa gram misalnya kayak gitu ya. Jadi apa dan berapa? Material A kebutuhannya berapa gram, misalnya kayak gitu. Kemudian bagaimana memenuhi material ini, ya? Bagaimana memenuhi material ini? Ini ada katanya dengan inventory dan order. Ya. Jadi kalau kita mau membuat 500 unit ini gitu ya, kebutuhan A untuk satu unit ini misalnya adalah 10 cm, ya, atau
lebih lah ya, misalnya ini sekitar 30 cm ya, 30 cm. Material A dibutuhkan 30 cm. Kalau kita mau mendeliver 500 unit ini, berarti kita butuh 500 kali 30. Ini ada di yang pertama, yang ini ya, 500 kali 30. Apa? Yaitu A, dan berapa? 500 kali 30. A, itu butuh. Kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan ini? Ya, nah, ini katanya dengan inventory management dan order. Maksudnya, 10 hari yang akan datang, kita akan memproses di hari ke-8 misalnya ya. Hari ke-8, kita harus memastikan bahwa 500 kali 10 cm, 500 kali 30 cm itu tersedia bahan ini. Ya, 500 kali 30 cm. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kebutuhan material dipenuhi. Nah, dari kebutuhan 500 kali 30 cm ini, kita punya stok berapa? Ya. Oh, kita ternyata masih punya stok sebanyak 50 kali 30 cm. Berarti kebutuhan kita itu tinggal 450 ya. 450. Nah, ini kita harus order ya. Jadi kebutuhan real atau net demand, kebutuhan neto itu adalah 450 cm. Nah, ini kita akan order. Nah, ini yang berkaitan dengan bagaimana kebutuhan material dipenuhi. Ya, itu fokus di MRP atau perkembangan yang pertama. Ini konsepnya ada di masalah kebutuhan material dan persediaan. Ya. Kemudian tadi sebenarnya sudah kita singgung ya. Untuk MRP 2, ya, MRP 2 ini fokusnya di perencanaan kapasitas. Ya. Jadi bukan hanya material aja, tapi di dalamnya juga bagaimana ketersediaan manusianya, ya, jam kerja orangnya, bagaimana ketersediaan jam kerja mesinnya. Nah, itu kapasitas. Nah, ini menjadi concern dari MRP 2, Manufacturing Resource Planning. Ya. Ya, di dalam jadi perencanaan dan pengendalian material, kemudian kapasitas dan juga order untuk produksi. Ya. Termasuk untuk procurement. Procurement itu pengadaan itu ya. Procurement itu ada dua sumber atau dua jenis ya. Untuk material-material yang di-assembly itu berarti procurement untuk produksi. Sedangkan material-material yang dibeli itu berarti procurement melalui pembelian ya atau purchase. Jadi kalau dari procurement ini kita bisa membedakan ada yang produce material ya, material dari sisi procurement-nya ya, ada produce material atau material yang diproduksi ya, bahan setengah jadi misalnya ya. Kemudian produk akhir itu material yang diproduksi. Kemudian ada material yang dibeli ya, purchase material. Kayak misalnya air, botol, label itu adalah material-material yang dibeli di industri air minum dalam kemasan ya. Kemudian di dalam MRP 2 itu juga termasuk kalkulasi cost ya. Kalkulasi cost atau kita kan kalau misalnya mau menetapkan harga ya dan menetapkan menghitung profit nantinya. Kan kita harus mendefinisikan kebutuhan materialnya ya dalam bentuk bill of material. Kemudian dari kebutuhan material ini kita nanti akan bisa menghitung atau membuat struktur cost ya, cost structuring ya, struktur cost dan menghitung cost-nya. Ya, jadi 500 box meal, 500 box makanan 10 hari yang akan datang yang akan kita kirim itu kita menetapkan harga berapa biaya produksinya atau berapa CUGM-nya, cost of goods manufacture-nya ya, ditambah dengan biaya-biaya administrasi dan umum dan nanti akan muncul berapa harga pokok penjualannya. Ya. Dan kita menetapkan harga berapa, nanti akan kita peroleh penghitungan profit. Kita bisa melakukan penghitungan profit. Ya. Misalnya dari satu box itu kalau kita hitung harga pokok penjualannya itu adalah 20.000 misalnya ya. Kemudian kita akan jual 30.000. Maka profit per box itu akan sebesar 10.000. Nah, misalnya seperti itu. Itu ada di MRP 2. Gitu ya. Sedangkan ERP ya, jadi MRP 2 ini berkembang karena MRP 2 ini hanya lingkup satu manufaktur, satu enterprise. Ternyata proses ini melibatkan enterprise yang lain atau entitas yang lain. Maka kita kebutuhannya ini perkembangannya ke ERP ya, Enterprise Resource
planning. Ini mencakup fungsionalitas MRP2 ya untuk manufaktur dan fungsionalitas bisnis secara umum. Ya, jadi ternyata kita bukan hanya memproses, mengenerate, memanage material dan kapasitas saja, tapi kita juga butuh untuk accounting, ya, menjurnal, kemudian membukukan ke dalam buku besar, kemudian membuat income statement atau profit and loss statement atau laporan rugi laba, dan juga membuat neraca akhir, kemudian perkembangan modal, ya, pertumbuhan bisnis kita penting, kita butuh itu. Nah, ini maka sistem juga dibutuhkan untuk merancang itu accounting, kemudian controlling, kemudian perencanaan keuangan dan juga human resource. Ya, human resource misalnya kita butuh berapa sumber daya manusia untuk posisi dan job tertentu. Kebutuhan untuk training, kemudian penugasan perjalanan dinas, kemudian rotasi, mutasi, ini juga harus kita bangun. Nah, itu kebutuhan yang di cover oleh ERP, ya. Nah, ERP ini kebutuhan untuk seluruh sumber daya perusahaan, ya, termasuk juga tidak hanya manufaktur, tapi juga untuk kebutuhan bisnis yang lain, proses bisnis yang lain, ya. Oke. Nah, bagaimana kedudukan information system, sistem informasi, ya. Kita tahu bahwa bisnis itu melibatkan enterprise yang lain, ya. Nah, ini di sebelah kanan. Jadi ada peran supply chain, ya, peran rantai pasok. Karena memang bisnis itu harus ditopang oleh antar unit yang saling terintegrasi, baik internal enterprise maupun lintas enterprise, ya. Contohnya misalnya kalau internal, ya, kita bicara internal, kita akan mendeliver kontrak sebanyak 500 unit, ya, 10 hari yang akan datang. Itu melibatkan banyak unit di dalam enterprise, banyak departemen, banyak fungsi, ya. Pertama dieksekusi oleh bagian marketing dan sales. 500 dideliver 10 hari yang akan datang. Itu marketing dan sales yang mengeksekusi proses, ya. Nah, proses ini akan men-trigger proses yang lain di unit yang lain. Di mana? Logistik. Ya, logistik akan cek. Ada kebutuhan 500, kemudian bill of materialnya itu yang kita definisikan itu akan membutuhkan material ini sebanyak sekian. Nanti akan dicek oleh unit logistik atau proses di unit logistik, yaitu untuk mengecek apakah materialnya tersedia. Ya. Kalau materialnya tersedia, maka unit logistik itu akan kirim order kepada unit produksi. Ya. Ini ada demand yang ini akan diproduksi, disuplai dari unit logistik materialnya. Kalau misalnya nggak ada, maka unit logistik akan menjadi proses berikutnya ke bagian pembelian. Kita butuh beras sekian kintal misalnya. Ya. Kita butuh sayur sekian kilo misalnya kayak gitu. Itu proses itu dieksekusi oleh pihak pembelian. Ya. Pihak pembelian nanti akan memprocure, membeli dari entitas lain, yaitu dari supplier. Nah, itu sudah melibatkan entitas lain. Ini harus diintegrasikan, ya, dikolaborasikan. Di sini ada, ya, kolaborasi antar partner, ya, termasuk pertukaran informasinya, ya. Partner itu maksudnya entitas atau unit, gitu ya. Kalau internal entitas, internal enterprise itu antar unit marketing dan sales dengan unit logistik atau gudang, dengan unit produksi, ya, sampai ke nanti penagihan dari barang yang sudah kita kirim. Itu unit finance dan accounting yang nanti akan mengeksekusi. Nah, itu integrasinya begitu, ya. Termasuk pertukaran informasi, ya, pertukaran informasi misalnya informasinya kalau misalnya ada demand sebanyak 500 box, ini informasi, ya, jumlahnya 500 box, 10 hari yang akan datang, ini juga informasi. Informasi ini akan dikirim kepada bagian logistik. Ini 10 box membutuhkan sekian beras, sekian sayuran, sekian lauk, sekian boxnya. Ya, itu informasi. Dan informasi ini akan mengalir sepanjang proses
produk gitu ya. Mulai dari harmonisasi termasuk ya perencanaan, procurement, pengadaan ya tadi ada oh kita butuh barang sekian. Nah, itu nanti ada procurement kepada siapa kita harus membeli. Nah, kita akan akses database vendor gitu ya. Termasuk produksinya ya, kapan kita eksekusi produk ya, tukang masaknya, kapan harus apa kesediaan waktu tersedianya waktu untuk memasak, kemudian mendistribusikannya bagaimana dan sebagainya. Dan ini ada di sisi yang kanan. Kemudian di sisi kiri ini kita juga ada problem nih. Ada problem setiap enterprise ini cenderung untuk fokus ke kompetensi inti ya. Jadi kayak misalnya gini, kalau perusahaan kita perusahaan catering, fokus prosesnya kita di mana? Ya membuat produk, ya, memasak, menyajikan dalam box yang menarik dan rasanya sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, itu fokus kita atau kompetensi inti kita, ya. Tapi kita butuh nanti yang mendeliver siapa, ya? Yang mengirim makanan yang sudah jadi ke siapa? Apakah kita tangani sendiri atau kita melibatkan orang lain, ya, misalnya transporter, gitu ya. Nah, fokus ke kompetensi inti ini nanti akan menciptakan efisiensi, ya. Karena proses akan lebih cepat, proses akan lebih penanganan bahan akan lebih cermat dan sebagainya, ya. Mending me, me, apa, mendorong atau menimbulkan efisiensi, gitu ya. Nah, ini memadukan antara proses-proses rantai pasok dengan fokus ke kompetensi inti, ini membutuhkan satu backbone, sistem informasi, gitu ya. Nah, ini peran sistem informasi itu di sini. Ya, jadi menjadi backbone, menjadi apa namanya ya, backbone ya. Backbone itu ya semacam basis atau platform ya untuk menjalankan integrasi proses antara proses di supply chain dengan kebutuhan untuk efisiensi, gitu ya. Oke, ya. Nah, ini kira-kira untuk bahasan yang kedua, jadi peran dari ERP sebagai enabler bisnis. Oke. Kemudian coba kita cek ya, bagaimana ERP ini itu akan memungkinkan atau mengenable bisnis ya. Contoh ya, kita coba masuk ke sistem ERP yang apa menggunakan platform SAP ya. Kita praktekkan bagaimana secara praktis dari eh, ERP ini ya menggunakan SAP. Bentar, saya coba masuk ke ini. Nah, itu. Nah, passwordnya lupa. Saya pengen menunjukkan bagaimana proses integrasi ini ya, ERP sebagai enabler. Aduh, mati ini. Bentar. Hmm. Apa ya passwordnya ya? Passwordnya, saya lupa nih passwordnya nih.
Password di SAP ya. SAP. ERP. User. Oke. Nah, SAP. 27. Oke ya. Nah, ini contoh ERP yang menggunakan platform SAP ya. Nah, saya menunjukkan bagaimana integrasi atau nanti bagaimana ERP ini mengenabling bisnis gitu ya. Di modul SAP ini, SAP yang kami gunakan gitu ya, yang kita gunakan ini ada menu-menu yang digunakan untuk memproses ya. Di sini ada menu financial service, kemudian office, kemudian cross application. Nah, yang inti untuk proses bisnis di kita untuk operationnya gitu ya, itu ada di menu logistik. Nah, ini logistik ya. Kemudian menu logistik ini terdiri dari banyak sekali menu ya, misalnya ada menu material management. Ya, ini untuk memproses material, memanage material ya. Jadi misalnya mulai dari kita mendefinisikan material, ya, jadi kalau kita mau memproses itu kan material harus didefinisikan dulu ya. Didefinisikan misalnya, contoh misalnya di sini ada material management, misalnya ada material master ya, material master. Nah, material master ini misalnya gini kan, material master, kemudian material, kemudian display. Ya, misalnya gini ya. Ini material ini harus kita definisikan. Nah, mendefinisikannya tuh di sini. Dan ini yang sudah didefinisikan misalnya ya. Misal kita mempunyai material ini, tapi sebelumnya proses sudah didefinisikan ya, sudah di set di sistem gitu ya. Kita punya material namanya RFR 160. RFR 160 ini merupakan satu satu produk akhir gitu ya. RFR 160. Ini ya. Kemudian sebentar. Cara mendefinisikan tuh seperti apa? Ya, mendefinisikan tuh seperti ini. Misalnya saya ingin menunjukkan bagaimana bill of material ya. Bill of material. Bill of material. Bill of material. Nah, ini contoh bill of material ya. Oke, kita di sini dulu. Bill of material seperti ini. Taruhlah misalnya kita bicara di sini satu sepeda ya. Produk produk sepeda ya. Produk akhirnya itu sepeda. Ya. Sepeda ini kita sebut sebagai material ya. Tapi material produk akhir gitu ya. Jadi produk akhir juga disebut material. Atau material dengan top level atau top level untuk material. Jadi tidak ada level di atasnya lagi ya. Kalau kita bicara bill of material, ini kita akan bicara tentang sepeda ini terbuat dari apa sih? Nah, itu ya, itu namanya bill ya, terbuat dari apa? Sepeda itu terbuat dari saddle ya. Satu unit sepeda itu satu unit saddle. Terbuat dari frame, satu unit sepeda satu frame. Kemudian stang ya. Kemudian ada lagi rem ya. Roda. Kemudian ban.
kemudian pedal, rantai, gear. Nah, ini, ya. Nah, kalau kita urai, maka satu unit sepeda ini terdiri dari atau terbuat made from atau consist of ya satu saddle ya, terbuat dari satu saddle, kemudian satu frame, satu stang, dua rem, rem itu juga nanti bisa kita urai lagi gitu ya. Dua roda juga kita urai lagi, dua ban ya. Ban itu juga bisa diturunkan lagi. Satu pedal itu juga bisa kita turunkan lagi. Satu rantai, satu gear. Ya, ini material level 1. Kalau sepedanya itu level tertinggi level 0 ya, kita namanya sebagai level 0. Nah, ini ya. Nah, ini ada namanya roda ya, contohnya roda. Roda itu ini terdiri dari dua pelek ya. Dua pelek jadi kanan belakang. Nah, dua pelek ini, satu pelek ini terdiri dari 30 jeruji. Nah, ini namanya eh, roda namanya assembly atau assembly material karena kalau dibuat ya. Kemudian pelek ini namanya sub assembly ya, sub assembly itu ya. Pedal itu terdiri dari dua, yaitu dua penopang kaki, sub assembly-nya, sprocket dan juga axle. Nah, ini contoh bill of material. Kita juga bisa buat dalam bentuk pohon struktur ya, pohon struktur produk gitu ya. Bill of material bisa kita susun seperti ini. Bagaimana cara cara mendefinisikan? Nah, ini definisi ini terbuat dari sini, seperti ini gitu ya. Jadi misalnya kita punya produk akhir, ini produk apa batch atau ini batch ya, batch seperti ini. Apa namanya? Earphone ya, earphone yang pakai Bluetooth ya, headphone ini kalau kita ambil kan seperti ini ya. Nah seperti ini. Ini bisa kita pakai di kuping sini. Ini kuping sebelah kiri juga. Nah, dan ini batch ya. Ini produk akhirnya itu Awisam ya, yaitu eh, produk yang sudah komplit ya, produk yang sudah komplit. Ini di dalamnya ada batch-nya itu sendiri, kemudian ada kapasnya untuk pelindung gitu ya, ada manual book-nya ya, penggunaan, cara penggunaan, kemudian ada kardusnya ya. Nah, ini produk utuhnya seperti itu, produk akhirnya itu seperti itu ya, Awisam. Kita juga bisa mengurai ya, misalnya makanan ya, satu box makanan itu sebagai A gitu ya. Nah, A di sini ini merupakan produk akhir atau top level assembly material ya, material yang posisinya paling tinggi, levelnya paling tinggi. Nah, ini biasanya kita kasih kode levelnya ya, atau ID level itu 0 karena ini paling tinggi gitu ya. Kemudian semakin ke bawah kita akan kasih kode material itu 1, 2 dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah ini semakin ke anak material ya, atau children material. Ya, ini cara mendefinisikan dan mendeskripsikan sebuah bill of material ya. Jadi kita set dulu. 1A ini ya, 1A itu terbuat dari 2B. Ya. Jadi A ada di level 0, B itu level 1, material level 1. Ya. Kalau level 0 ini pasti produk akhir. Gitu ya. Level 0 itu produk akhir. Gitu ya. 1A terbuat dari 2B dan 3C. Ya, dari 2B dan 3C. Ya. Kemudian B, 1B ini terbuat dari 2D dan 2E. Ya, E ada di level 2 ya. 1C ini terbuat dari 2E dan 2F. Ya, E dan F ini level 2. Kalau menurut Anda ya, kalau kita amati dari sisi procurement-nya, ya procurement pengadaannya. A itu material yang procurement-nya tergolong apa atau kategorinya apa di antara dua, yaitu produce atau assembly material atau purchase material. Ya, karena A di sini merupakan produk akhir untuk sebuah manufaktur,
maka pasti ini adalah produce atau assembly material. Karena memang dirakit dari submaterial atau material-material di level bawahnya, yaitu dirakit dari B dan C. Gitu ya. B dan C itu purchase material atau produce material. Ya, kita lihat dari struktur ini, dari bill of material ini. Karena B dan C itu mempunyai children, ya di sini childrennya B itu adalah D dan E. C juga gitu, E dan F. Maka di sini dipastikan bahwa B dan C itu adalah assembly material, ya material yang dibuat, itu ya. Kemudian E, E itu di sini kita lihat bahwa di struktur produk E itu tidak mempunyai children, ya tidak ada level di bawah E. Maka E ini adalah procurement itu adalah purchase material, ya material yang dibeli. Demikian juga D, ya procurementnya ya. Sedangkan F, F itu ternyata terbuat dari G dan D, ya. D itu adalah material yang dibeli, G juga seperti itu. Tidak ada material di bawahnya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa di sini dari sisi procurement-nya D dan G itu adalah purchase material, D, E dan G itu adalah purchase material. D, E dan G karena tidak punya level di bawahnya. Sedangkan B, C dan F itu adalah assembly material dan juga A. Gitu ya. Nah, ini contoh bill of material. Sekarang kita coba ke sistem SAP ya. SAP. Ini ya. Kita akan cek. RF1. Oke ya. Coba kita cek. Nah, ini contoh bagaimana database material ya. Database material yang tadi kita diskusikan database-nya. Kita bisa view material ini, ada beberapa view yang bisa, ada beberapa field data ya. Ya, basic data 1, basic data 2, ini ya. Ini material ini jadi banyak sekali nih. Ini view ini untuk melihat field dari material ini. Ya, untuk melihat apa ya, identitas dari material ini ya. Coba kita ambil basic data 1, kemudian general plan data, MRP, kemudian general plan data. Oke, ini dulu aja. Ya. Nah, ini kalau kita bicara di dalam ERP ini ya, setiap material itu juga akan punya satu field data atau identitas data disimpan di plan mana, di gudang mana. Ya. Jadi, nah ini contoh bagaimana ERP itu mengenable. Ya, jadi pada saat nanti misalnya ada penjualan RF160 itu akan diadres ke gudang mana. Nah, ini gudangnya ada di kode gudang ini, plan, gitu ya. Nah, ini nanti akan memudahkan sistem untuk mengassign, untuk menugaskan para petugas di gudang. Oh, ini disimpan di gudang sekian. Lokasi penyimpanannya ada di storage location sekian. Kemudian dijual oleh organisasi penjualan atau distributor yang mana. Nah, coba kita isi ya. Ini misalnya 1000. Storage location-nya ini ada di 0001. Sales organisasinya ini 1000. Distribution channel-nya 10. Ya. Nah, ini contoh bagaimana enabling sistemnya seperti ini. Ya, enabling bisnis, enabling prosesnya ya. Jadi material ini, material RF ini ya. Material ini disimpan di gudang 1000, storage location 0001, sales organization-nya 1000 dan distribusinya 1010. Maksudnya apa? Kalau nanti kita akan menjual ya, menjual RFR 160 itu lokasi penyimpanannya itu ada di gudang kodenya 1000. Nah, gudang itu nanti akan dipilah-pilah lagi. Ya, jadi gudang besar, ini gudangnya misalnya gini ya. Ini material ini itu disimpan, kita punya gudang misalnya di
Purbalingga sama Sukaraja misalnya, ya. Nah, Purbalingga itu ID gudangnya 1000, Sukaraja ID gudangnya 1200, misalnya kayak gitu ya. Nah, di dalam gudang ini itu nanti ada lokasi penyimpanan yang paling kecil, namanya storage location, ya. Jadi di bawah gudang Purbalingga disimpannya di storage location nomor 0001 karena satu gudang itu terdiri dari beberapa storage location, ya. Gunanya untuk apa dipilah-pilah seperti ini? Kira-kira gunanya untuk nanti memudahkan integrasi, ya, memudahkan integrasi. Jadi pada saat akan dicek misalnya ya, materialnya misalnya ya, pada saat kita akan ngambil materialnya nih ya, akan ngambil material. Ini kita langsung tertuju pada storage location, ya. Kemudian material ini dijual di mana? Ya, dijual kita mempunyai kantor penjualan atau sales organization-nya, ya, unit penjualannya. Ini misalnya melingkupi Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, ya, Karsidenan itu. Ini storage apa sales organization-nya di situ. Kemudian dijual melalui channel nomor 10, ya. Nah, distribution organization sales organization 1000, distribution channel 10 itu mempunyai gudang di Purbalingga, kodenya 1000. Kemudian material ini, barang ini disimpan di storage location 0001. Itu ya. Oke, kita cek. Oke, ya. Nah, sekarang kita ingin melihat bill of material dari material ini ya. Ya, kita ingin melihat. Ini jelas ini adalah material akhir ya. Nah, material ini material yang diproduksi atau dibeli. Nah, kita akan coba cek ya. Kita cek di sini material ini diproduksi atau dibeli ini dengan sistem, kemudian ekstras. Ini kita bisa lihat jenis materialnya. Oke, sebentar, jenis material. Jenis material. Jenis materialnya ini ada di nah ini ya. Coba ya, kita cek. Material ini termasuk material apa ya? Dari sisi programnya, apakah material yang diproduksi sendiri atau material yang dibeli gitu ya. Ini kita bisa cek di sini. Ada di bawah tombol MRP ya, MRP material requirement 1. Kemudian kodenya itu adalah PD. Kalau kita lihat di sini PD itu kita cek PD itu ini di sebelahnya ada PD. PD itu adalah MRP, kemudian oh ya MRP. Oke. Oh, sorry. Ini ada di tombol MRP 2 ya, MRP 2.
procurement-nya ya, procurement type-nya, ini kategorinya adalah E. E itu apa? Nah, kita cek. E itu adalah, ini, di sini ada in-house production, external procurement. Kalau E itu in-house production, artinya apa? Material ini adalah material yang dibuat, bukan dibeli. Nah, ini dari sisi procurement-nya ya. Material yang dibuat. Nah, kalau material yang dibuat, maka itu nanti bisa kita lacak ininya. Ya. Lacak struktur produknya atau bill of materialnya. Ya. Bill of materialnya. Nah, coba kita cek ya. Material ini, kalau ini ya, contoh yang ini terdiri dari berapa submaterial atau terdiri dari beberapa 3 level. Kemudian komponennya terdiri dari A itu sebagai finish goods, kemudian B dan C itu adalah assembly material yang level pertama, kemudian F itu assembly material level 2, kemudian D, E, dan G itu adalah purchase material. Ya, purchase material. Sekarang kita akan coba cek ya. Ini material ini bagaimana bill of materialnya ya, atau terbuat dari komponen apa saja atau material apa saja. Oke. Ekstras, sebentar ya. Coba record CS01. Nah, coba ya. Oke ya. Material ini ya. Oh, sorry, bukan CS01 ya. CS03. Kita ingin menampilkan bill of material dari RFR 160 ya, RFR 160. Nah, misalnya ini materialnya adalah RFR 160, kemudian plannya tadi kita simpan di ya, plan 1000, kemudian BOM usage-nya ini 1. Oke. Kita akan tampilkan ya, 1 unit RFR 160 itu terbuat dari apa saja, gitu ya. Ini kita klik ekstras. Oke. Nah, ini ya. Nah, di sini bisa kita cek, bisa kita lihat di sini ya. Cara membacanya gimana? Cara membacanya seperti ini. Ya. Material RFR 160 itu adalah finished goods. Ya, kita ibaratkan sebagai ini. Finished goods. Ya, kita ibaratkan sebagai A di sini. Ya. Kemudian material ini RFR 160 ini terbuat dari apa saja? Ya. Material RFR 160 ini ada di gudang Hamburg. Ya. Kode BOM-nya 1, terbuat dari ini. Ada berapa material di bawahnya? Ya, jadi ada berapa material? Untuk material level 1-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Jadi material level 1-nya itu ada 4 jenis, yaitu RBR 160, RBR 260, RBR 360, RBR 460. Ya. Kemudian ini ada deskripsinya. Ya. RBR 160 itu adalah casing. Ya, pembungkus.
Kemudian RBR 260 itu adalah flywheel. Nah, material akhirnya ini adalah pompa ya. Pump ini material apa finish good-nya namanya pump, yang kita jual itu nanti pump ya. Kemudian RBR 260 itu adalah flywheel, RBR 360 adalah whole shaft, dan RBR 460 adalah electronic turbo drive. Ya. Ya, kalau kita gambar ya, ini misalnya ini kita gambar seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau biar cepat ya kita di papan tulis. Agak lama ini kalau di sini. Oke ya. Kalau kita gambar itu nanti akan seperti ini. Struktur organisasi. Oke, saya buat kotaknya aja. Nah ini ya. Ini adalah RFR 160. Ya. Satu unit RFR 160 itu membutuhkan, nah ini kita buat turunannya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, terdiri dari 4 sub material atau sub assembly material. Oke ya. Ini kita bikin beda latarnya. Ini mana sih? Ini kita bikin beda ya. Pakai apa ya? Kan kotaknya pakai apa ya? Saya lupa ya. Ini pakai nah ini pakai biar kelihatan. Nah ini ya. Ini juga. Ini level 1 ya. Jadi ini gambarannya. Ini tadi apa? Ini adalah RBR 160. BR 160. RBR 260. RBR 360. Dan RBR 460. Nah, gini ya. Oke. Kemudian nah ini bisa kita lihat kilometernya seperti ini. Nah, ini kilometernya seperti ini. Sekarang kita cek lagi ya. Ini level 0, ini level 1. Ya, di bawah ini masih ada atau enggak? Atau ini, material ini termasuk kategori yang procurement-nya itu assembly atau produce atau purchase. Ya, kita cek di sini ya. Ini di sini. Kita coba ambil RBR 160 atau sebelum ke sini ya.
Untuk membuat satu RFR 160, maka quantity dari FBR 160 itu 1, kemudian 260 juga 1, jadi masing-masing kebutuhannya. Jadi ini kita lengkapi. Di sini untuk membuat ini 1. Ini 1 itu jumlahnya ya. Jumlahnya 1. Ini juga jumlahnya 1. Bawahnya harusnya. Nah, kayak gini nanti strukturnya. Nah, kalau Anda bisa, kalau Anda nanti biasakan untuk membuat form seperti ini untuk memudahkan ya, yang punya bisnis, untuk memudahkan nanti pada saat Anda membutuhkan mau mengeksekusi bisnis, maka kita akan generate langsung ya secara keseluruhan. 1. Nah, seperti ini. Ini kalau dari sisi levelnya, ini level 0. Ya. Untuk leveling materialnya ini 0. Kemudian yang ini 1. Ini 1. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita cek ya. Kita ambil sampel untuk material yang RBR1 ya, RBR1. RBR1 ya. 1 unit RBR1 atau RBR1 itu produce atau purchase material. Kita akan cek ya. Kita kembali ke sini. Ini RBR, kita ulang ya. Space N DS03 RBR01. Oke, ini ganti RBR, ini ganti B 160. Oke, ya, enter. Oke ya. Nah, ternyata RBR01 itu adalah assembly material atau produce material. Karena apa? Karena di bawahnya masih ada sub material, ya, atau di bawahnya masih ada material atau ada level keduanya. Ya, ini RTR 160, RTR 260, dan RTR 360. Kita akan buat ini dalam struktur seperti ini. Ya. Ini ada RTR, ini level 2 ya. Ini level 2-nya. RTR 160. Ya. Oke, ini kita bedakan. Satu 160. Kemudian RTR 260, RTR 360. Ini butuh 1 ya. Kemudian ini RTR 260, ini juga butuh 1. Kemudian ini butuh 8. RTR 360 butuh 8. Ya, oke. Ini kita pasang di sini. Nah, ini bawaan struktur. Ini level 2. Sekarang kita cek ya. Untuk RTR 160 ya. RTR 160 itu produce material atau purchase material. Ya, kita cek S03 RTR 160.
RTR 160. RTR 160. Oke, atau dari sini bisa langsung ya. Dari sini bisa langsung. RTR 160 itu level berapa sih? Nah, ini kita cek coba ya. Ini di sini. Kemudian kita cek dari sini. Extras. Display assembly. Oke. Nah, ya. Di sini kelihatan bahwa ternyata RTR 160 itu tidak mempunyai level di bawahnya. Atau ini level terakhir, ini level paling bawah. Berarti ini adalah purchase material. Ya. Kemudian kita cek lagi yang ini, RTR 260. Apakah ini assembly atau purchase? Ya, kita cek display. Oke. Ini juga tidak ada bom di bawahnya, tidak ada level di bawahnya. Kemudian yang ini kita coba cek. Ini juga. Artinya apa? Artinya ternyata material ini ya RFR 160 itu terbuat dari dua submaterial, dua level di bawahnya, yaitu level 1 dan level 2. Level 1 itu adalah RBR 160, RBR 260 sampai RBR 460. Kemudian di bawah RBR 160 itu ada RTR 160, RTR 260 dan RTR 360 dengan masing-masing kebutuhannya. Nah, ini artinya apa? Begitu kita sudah mendefinisikan bom sendiri, ya. Bagaimana enabling-nya? Nah, andikan misalnya ya, kita dapat kontrak untuk pengadaan sebanyak 1.000 unit RBR 160, ya, 1.000 unit RBR 160, ya. Maka proses berikutnya apa? Misalnya kita bulan depan kita akan mendeliver RBR 160, ya. Begitu kita entry, kita input di sistem, ada sales kontrak, ya, nomor kontrak atau dari purchase order nomor sekian dari itemnya ya, database-nya ya, yang database yang diadres material RBR 160 ini database material dipesan oleh customer X ya. X ini database customer ya, sebanyak 1.000 unit untuk dideliver sebulan yang akan datang ya, bulan yang akan datang. Nah, ini dua akan mengadres untuk penjualan saja, ini mengadres dua database yaitu material dan customer. Nah, dari proses ini akan men-trigger proses berikutnya, men-generate proses berikutnya apa? Yaitu kita akan cek 1.000 RBR 160 ini sebulan yang akan datang ada nggak di gudang? Ya, nah ini jadi proses ini apa? Sistem informasi ini mengenable ya, triggering untuk trigger proses berikutnya. Ya. Begitu set kita masukkan input sales order RBR 160 1.000 delivery yang diminta itu sebulan yang akan datang. Maka sistem akan mengenable sistem berikut, mengenable proses berikutnya, yaitu cek di gudang untuk apa? Cek di gudang untuk ketersediaan ini, ketersediaan RBR 160, RBR 260, RBR 360, RBR 460. Berapa yang dibutuhkan? Untuk membuat 1.000 ini, maka membutuhkan 1.000 RBR 160, 1.000 RBR 260, 1.000 RBR 360, dan 1.000 RBR 460. Nah, itu yang di-trigger. Ya. Oke ya. Kemudian misalnya persediaannya ada. Stoknya ada untuk setiap level 1 ini. Berarti tidak ada trigger untuk proses di sini. Karena ada semua kan. Oke. Oke, in case ternyata persediaannya nggak cukup. Misalnya di sini membutuhkan 1.000. Berarti ini otomatis kebutuhan 1.000.
tapi stoknya cuma 850. Ya, 850. Otomatis dia harus memproduksi sisanya 150. Gitu ya. Jadi ada kebutuhan di sini memproduksi ini 150 karena stoknya cuma 850 untuk membuat 1000 ini, ya. Nah, 150 ini, ya, kan kita kan membuat 150 RBR 160. Ini membutuhkan 150 RTR 160, 150 RTR 260 dan 8 kali 150 RTR 360. Proses berikutnya ngapain? Akan cek, ya. 150 RBR 160 akan membutuhkan ini 150. Ada nggak 150? Gitu ya. Kalau ada, oke, siapkan untuk diproses. Termasuk yang ini dan yang ini. Nah, kalau nggak ada, ternyata di sini stoknya cuma 100. Maka kita akan siapkan, nah ini ada trigger berikutnya. Kita akan siapkan purchase kepada vendor sebanyak kekurangannya. Ya, kekurangannya berapa di sini, kekurangannya berapa di sini, dan di sini berapa. Nah, ini contoh bagaimana sistem ERP itu enable bisnis. Jadi mempercepat proses untuk integrasi kebutuhan material. Ya, efisiensinya di mana? Kalau menurut Anda efisiensi di mana? Pertama kita waktu waktu sangat efisien, pasti efisien, gitu ya. Efisiensi yang lain apa? Efisiensi yang lain itu akurasi juga berdampak pada efisien. Bayangkan kalau ini dilakukan manual. Ketika terjadi kekeliruan data, ya, jadi kalau misalnya manual gitu ya, kemudian datanya akan risiko salahnya besar, ya, kurang akurat. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan melakukan re-inputting, reworking. Nah, itu terjadi inefisiensi waktu kerja, ya. Kemudian efisiensi dari sisi finansial apa? Ya, kalau kita menggunakan sistem, ini nanti akan diintegrasikan dengan sistem yang lain. Misalnya apa? Untuk forecasting. Ya, forecasting apa? Forecasting kebutuhan, misalnya apa namanya? Diawali dari forecasting demand, forecasting penjualan. Ya, forecasting penjualan itu nanti akan mengenable, akan men-trigger forecasting kebutuhan material. Ya, untuk seluruh level. Dengan adanya forecasting ini, maka kita bisa meminimalkan risiko terjadinya kelebihan material atau kekurangan material. Ya, excess inventory atau stock out. Kelebihan material kan boros. Kenapa? Karena material yang banyak ini, material ada biaya untuk menyimpan material. Kalau materialnya kelebihan, maka biaya material juga akan tinggi. Gitu ya. Sebaliknya kalau materialnya kurang atau under stock, out of stock, gitu ya, maka ini juga akan berisiko. Risikonya apa? Risikonya produksi terganggu, penjualan terganggu. Ya, itu ya. Dan ini efisiensi dari sisi persediaan. Ini kira-kira gambarnya seperti itu untuk men-enable bisnis. Jadi ERP itu peran dari ERP kembali ke sini ya. Enabling bisnisnya ya, sebagai enabler bisnis itu seperti itu. Jadi dengan adanya sistem informasi, dengan adanya teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis, maka akan bisa untuk mencapai tujuan bisnis. Apa mencapai tujuan bisnis? Memenuhi kebutuhan customer secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi. Ya, tujuan bisnis. Profit yang maksimal. Customer puas menjadi loyal. Customer loyal akan ngomong ke yang lain, repeat buying, dan informasi yang bagus. Berdampak pada apa? Berdampak pada revenue yang sales yang naik dan revenue yang naik. Dampaknya profit yang meningkat. Itu ya, itu tujuan bisnis ya. Nah, ini gambaran logis tentang bagaimana ERP ya melalui apa namanya elemen-elemen di dalamnya. Tadi mulai dari BOM, material requirement planning, kemudian order management, kemudian inventory management, dan pada akhirnya ini nanti akan bisa menopang menjadi faktor pemungkin untuk mencapai tujuan bisnis. Ya, kira-kira itu. Nanti kalau misalnya ada diskusi atau suatu saat mungkin kita akan simulasi ya, simulasi
bisnis dari salah satu dari kalian ya, kita coba angkat, kemudian kita akan buatkan form, kita simulasikan kalau ada order segini, ya, maka apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana data akan tergenerate dari sebuah proses, ya, proses yang tertrigger dari proses sebelumnya, bagaimana aliran informasi dan sebagainya, ya. Saya kira itu untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut dan akan coba kita simulasi nanti pada saat hitung MRP ya. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.